5 Podcast. Halo Sobat Agraria, ada yang tahu nggak sih land reform itu apa? Dan bagaimana sejarah di negara yang menganut paham neopopulis? Kalau kayak gitu, ikan hiu makan sirsak. Yuk, mari kita simak. Pandangan neopopulis dalam konteks land reform yang dipopulerkan Avi Chayanov mendukung adanya kepemilikan tanah bagi petani. Asumsinya, ekonomi keluarga dipandang efisien, maka setiap keluarga petani seharusnya menguasai tanah meskipun kecil, sehingga ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah dari masa kolonial harus ditata ulang menjadi tatanan pertanahan yang lebih adil. Land reform di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, memiliki semangat untuk memperkuat fondasi ekonomi di level masyarakat desa. Selain Indonesia, pandangan neopopulis ini dianut oleh beberapa negara di dunia, yaitu India dan Mesir, dalam program land reform negaranya. Lalu ada India. Permasalahan agraria di India dimulai oleh Lord Cornwallis yang melahirkan sistem zamindari pada tahun 1793 di Benggala Barat. Kemudian di bawah sistem ini, tanah dipegang oleh seseorang yang bertanggung jawab atas pembayaran pendapatan tanah. Praktik kepemilikan tanah didistribusikan dengan cara yang sangat tidak setara dan selalu digunakan sebagai sumber kekuatan sosial. Ketika East India Company atau EIC berdiri pada abad ke-17, mereka mendeklarasikan zamindar sebagai pemilik tanah dengan imbalan pembayaran pendapatan tanah untuk selamanya. Lapisan perantara tersebut meningkat dan menunjukkan terjadinya penggusuran skala besar akibat petani yang gagal membayar pajak, serta terjadi pula penurunan produksi pertanian. Pasca kemerdekaan India, pemerintah mengambil langkah memberantas sistem zamindar dan jagirdar untuk menghilangkan perantara antara negara dan petani. Kebijakan reforma agraria ini diterapkan untuk memberi manfaat bagi kelompok masyarakat yang lebih miskin. Undang-undang reforma agraria di India terdiri dari penghapusan perantara yang merupakan kolektor sewa di bawah sistem pendapatan tanah prakemerdekaan, regulasi sewa guna usaha termasuk bagian tanaman dan jaminan kepemilikan, lalu langit-langit pada pemilikan tanah dengan maksud untuk mendistribusikan kembali kelebihan tanah kepada yang tidak memiliki tanah, serta upaya konsolidasi perbedaan kepemilikan tanah. Kebijakan land reform di India memiliki dua tujuan khusus. Pertama, menghilangkan hambatan untuk meningkatkan produksi pertanian yang muncul dari struktur agraria yang diwarisi dari masa lalu. Kedua, untuk menghilangkan semua elemen eksploitasi dan ketidakadilan sosial dalam sistem agraria bagi semua lapisan penduduk. Dampak reforma agraria tersebut, yang pertama, berhasil menghentikan praktek eksploitasi dan disparitas, lalu memberikan ruang untuk inovasi dalam land reform dan menambah pendapatan bagi pemerintah negara bagian. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial, di mana tidak ada petani individu ataupun rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah. Lalu yang ketiga, dari adanya reforma agraria ini, pemerintah mewajibkan petani untuk mendaftarkan semua pengaturan sewa agar tanah mereka memiliki legalitas. Sebelum kudeta 1952 yang mengangkat Naguib sebagai presiden, kurang dari 6% penduduk Mesir memiliki lebih dari 65% tanah di negara itu. Para pemilik utama memiliki kendali otokratis atas tanah yang mereka miliki, dan mengenakan biaya sewa yang tinggi dengan suku bunga yang tinggi oleh bank membuat banyak petani kecil terjerat hutang. Selain itu, para buruh tani di ladang juga menderita karena menerima gaji hanya 8-15 piastre per hari. Upaya reforma agraria di Mesir dimulai tahun 1952 yang menargetkan properti kelas atas milik feodal oleh pemerintah untuk didistribusikan. Undang-Undang Reforma Agraria Nomor 178 tahun 1952 ini menyangkut penyelesaian masalah agraria di Mesir, diikuti undang-undang lain tahun 1961 dan 1969. Ketentuan ini antara lain, yang pertama, pemilik tanah dilarang memiliki lebih dari 200 fedans tanah kecuali keluarga yang memiliki lebih dari 2 anak. Yang kedua, batasan tarif sewa tanah sekitar 7 kali lipat nilai pajak sebidang tanah. Yang ketiga, semua sewa tanah diberikan jangka waktu minimal 3 tahun. Yang keempat, pemerintah mendirikan koperasi untuk menyokong pasokan input petani, seperti pupuk, benih, dan pestisida hingga tahap pemasaran. Yang kelima, upah minimum pekerja pertanian adalah 18 piastre per hari. Reforma agraria di Mesir pada dasarnya berhasil menghapus pengaruh politik dari pemilik tanah utama, namun kenyataannya hanya mengakibatkan redistribusi sekitar 15% dari tanah Mesir yang ditanami. Pada tahun 1980-an, di bawah pemerintahan Anwar Sadat, Undang-Undang Reforma Agraria dihapuskan, mengakibatkan penduduk Mesir pindah dari pertanian ke sektor lain seperti industri dan pariwisata. Kesimpulannya, reforma agraria di negara India tampak berhasil dan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Sedangkan di negara Mesir, land reform belum berhasil terlaksana dan mengakibatkan peralihan sistem nafkah penduduk Mesir dari pertanian ke sektor lain seperti industri dan pariwisata. Nah, jadi gitu teman-teman. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Pastinya sudah dong. Oke, kalau begitu kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Maaf apabila banyak kesalahan. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.